Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar seminar sehari hasil kajian koleksi Museum Negeri Sumsel, Sungai Musi dalam peradaban Sumsel belum lama ini. Dalam seminar itu terungkap bahwa Sungai Musi merupakan pusat perdagangan di masa lalu, tepatnya sekitar abad 8 hingga 10 Masehi. Dalam seminar sehari hasil kajian koleksi Museum Negeri Sumsel dengan tema Sungai Musi dalam Peradaban Sumsel yang digelar Senin lalu di Auditorium Balaputra Dewa, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel Sondang MC Regar memaparkan, di daerah aliran Sungai Musi banyak sekali ditemukan peninggalan arkeologi baik di dataran maupun di dalam Sungai Musi. Hal ini dikarenakan sekitar abad 8 hingga 10 Masehi sedang marak-maraknya aktivitas perdagangan di Sungai Musi maupun anak-anak sungai. Menurut Sondang, dari hasil penelitian Balai Arkeologi Sumsel, situs-situs yang tersebar di Sumsel banyak ditemukan di Das Musi yang merupakan jalur perdagangan pada masa itu. Sehingga tidak mustahil banyak ditemukan penemuan arkeologi di jalur-jalur tersebut. Ini dibuktikan adanya jejak peradaban Hindu-Buddha, karena banyak ditemukan prasasti dan candi-candian di daerah aliran Sungai Musi. Selain itu, di daerah aliran Sungai Musi ini juga terdapat jejak kebudayaan Sumsel seperti di daerah pinggiran sungai terdapat arca dan candi-candi. Lalu di dasar Sungai Musi banyak ditemukan artefak, keramik, dan perhiasan. Dijelaskan Sondang, masyarakat dahulu sangat memperhatikan tempat beribadah karena di sepanjang sungai pihaknya menemukan lokasi-lokasi situs candi yang diyakini sebagai tempat beribadah. Artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan bagaimana candi ini tidak terkena air meski di pinggiran sungai. Melalui seminar ini juga, Sondang mengimbau agar kegiatan revitalisasi Sungai Musi harus dalam pendekatan pelestarian karena Sungai Musi beserta anak-anak sungai berisikan peninggalan arkeologi. Ia juga berharap adanya upaya pencegahan pemburuan benda-benda peninggalan sejarah di dasar Sungai Musi dan anak-anak sungainya, karena selain menghilangkan peninggalan arkeologi juga mengancam keselamatan jiwa. Jadi temuan Sungai Musi ini kita mulai dari 2017. Saat itu ada masyarakat memberikan hibah sebuah perahu lesung yang umurnya diperkirakan sudah ratusan tahun. Dan di situ masih terdapat mata-mata uang Cina. Jadi awal dari itulah kami mulai bersinergi dengan para masyarakat yang mempunyai temuan-temuan di Sungai Musi. Mereka mulai ada kesadaran untuk menghibahkan temuan-temuan tersebut ke Museum Negeri Sumatera Selatan, baik berupa dengan uang kerayuan maupun dengan sukarela. Nah, di samping itu juga untuk saat ini kita buat katalog. Kita buat katalog dulu, mungkin untuk tahun depan baru kita buat kajian yang lebih luas lagi karena temuan-temuan Sungai Musi itu sangat banyak sekali. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, musim penghujan yang terjadi beberapa pekan terakhir membuat aliran Sungai Enim dan Sungai Lematang mengalami kekeruhan. Kedua sungai diketahui merupakan sumber air baku PDAM Lematang Enim. Kualitas air PDAM Lematang Enim sejak beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sumber mata air baku PDAM dari aliran Sungai Enim dan Sungai Lematang mengalami kekeruhan. Direktur Utama PDAM Lematang Enim, Sartono, membenarkan kondisi sumber air baku PDAM saat ini mengalami kekeruhan. Meski demikian, PDAM dalam menggunakan sumber air baku tersebut masih bisa diatasi dan bisa memenuhi pelanggan yang berjumlah 35.000 lebih. Selain kekeruhan, pihaknya saat ini masih mengalami kendala kebocoran di lapangan. Kondisi ini membuat pendistribusian air tidak lancar. Selain itu, pendistribusian air juga masih menggunakan sistem pemompaan. Oleh karena itulah, pihaknya berharap kepada masyarakat untuk menggunakan air dengan bijak. Dari peruntukan kita sudah ketahui bahwasannya sumber air baku kita
tingkat kekeluhannya sudah mencapai 1.000 ke atas. Itu gimana Pak penanggulangannya? Titik-titik kebocoran itu yang baru kami ketahui, terima kasih atas laporannya, segera kami tindak sekarang. Untuk pelanggaran kita sekarang berapa Pak? Sudah 35.000. Ini gimana Pak? Kami mengimbau kepada masyarakat, mengingat PDAM ini di Kabupaten Muara Enim ini perpompaan semua, sudah pasti suatu saat akan mengalami trouble, kemacetan. Jadi tolong masyarakat agak berhemat-hemat dengan air yang sudah kami supply ke rumah-rumah. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat bersama komunitas penggiat kopi memberikan reward kepada para penggiat kopi. Hal ini dilakukan karena para penggiat ini sudah mempromosikan perdagangan kopi hingga ke tingkat nasional. Para penggiat kopi di Kabupaten Lahat satu persatu mendapat reward dari pemerintah Kabupaten Lahat yang diserahkan langsung Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto belum lama ini. Pemberian reward ini sebagai rangkaian peringatan International Coffee Day serta wujud apresiasi kepada penggiat kopi yang sudah berkiprah di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto memberikan apresiasi dan rasa bangganya kepada penggiat yang sudah berkontribusi di dalam memperkenalkan, mengembangkan, memajukan kopi baik di daerah maupun di tingkat nasional. Dengan harapan kegiatan ini menjadi awal keberhasilan dari Go Market Kopi dan Go Publik Perkebunan Kopi Rakyat di Kabupaten Lahat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat Pipi Anggraini mengatakan dalam pelaksanaan ICD pihaknya melibatkan 13 UMKM kopi, 27 stand kopi, dan 4 kedai kopi. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan perdagangan kopi di Kabupaten Lahat sehingga petani sejahtera, UMKM jaya, dan Lahat bercahaya. Dalam acara ini sendiri, para penggiat kopi diberikan anugerah motivator kopi, duplikat kunci kontak CSM, sertifikat kopi organik, display community show, apresiasi insan kopi, ngopi bareng santri, talk show, dan lainnya. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, SKK Migas Sumbaksel, PHR Regional 1 Zona 4 Provinsi Sumsel, Rabu lalu menggelar vaksinasi yang dipusatkan di dua masjid, yakni Masjid An-Nur Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai dan Masjid Al-Ihsan yang bertempat di SMP Negeri 1 Indralaya. Giat vaksinasi oleh masjid ini merupakan yang pertama dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Guna ikut serta menekan penyebaran virus COVID-19, Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, SKK Migas Sumbaksel, PHR Regional 1 Zona 4, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu lalu menggelar vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi dengan vaksin Sinovac tersebut digelar di dua masjid yang ada di Ogan Ilir, yakni Masjid An-Nur Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai dan Masjid Al-Ihsan di SMP Negeri 1 Indralaya. Menurut Ketua PP Dewan Masjid Indonesia Bidang Kesehatan dan Sanitasi Dr. Haji Abidin Syah Siregar, giat vaksinasi ini merupakan yang pertama dilakukan masjid di Provinsi Sumsel dan merupakan pendekatan vaksinasi kepada masyarakat melalui masjid. Ditambahkannya, untuk di wilayah Sumsel, pihaknya baru bekerja sama di 5 wilayah kabupaten atau kota, yakni di Kabupaten Ogan Ilir, Musirawas, Musi Banyuasin, Musirawas Utara, dan Kota Palembang. Ditambahkannya, untuk dua masjid tersebut ditargetkan 1.500 dosis, sehingga satu masjid targetnya 750 dosis. Petugas akan dibagi dalam beberapa kelompok sehingga target dimaksud dapat dicapai. Dikatakannya juga, saat ini Indonesia menempati urutan kelima tingkat internasional dalam pelayanan vaksinasi dengan lebih dari 50% masyarakat Indonesia telah menerima vaksinasi. Kalau vaksinasi di Sumsel sekitar 27 hingga 30%. Sampai hari ini kita sudah melewati angka 50% nasional. Karena ada provinsi yang sudah nembus angka 70, 80 kayak Jakarta misalnya. Luar biasa. Mohon media ikut membantu ya masyarakat.
Sementara Sekretaris Daerah Ogan Ilir Haji Muhsin Abdullah mengatakan sangat berterima kasih dan menyambut baik giat sentra vaksinasi tersebut. Menurut Sekda, sebelumnya vaksinasi dilakukan oleh TNI dan Polri, pemerintah dan sekarang dari Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan SKK Migas. Dia berharap para pihak lain bisa datang untuk menyuplai vaksin sebanyak-banyaknya agar dapat mengejar herd immunity di Ogan Ilir. Mudah-mudahan ini baru satu kan, baru vaksin satu, dan yang keduanya itu setelah 28 hari ya, setelah 28 hari akan diulang lagi. Jadi bagi kita pemerintah, siapa saja yang bisa ada prakarsa untuk mendatangkan vaksin, untuk bekerja sama dengan pemerintah, sangat menyambut baik. Tempoh hari pernah dengan TNI Polri, pernah dengan pemerintah kita sendiri, ini melalui Dewan Masjid dan SKK Migas. Reporter dan juru kamera wijanpalpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Kali ini dialami Jun, warga Desa Sawah Belau, Kecamatan Saling. Saat kejadian, sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah, sehingga warga bergotong royong memadamkan api tersebut. Satu unit rumah milik Jun terbakar di pemukiman penduduk di Desa Sawah Belau, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang. Belum diketahui pasti sumber api karena pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Tetangga korban bernama Supardi yang mencium bau asap langsung keluar dan berusaha untuk memadamkan api. Karena api sudah membesar, Supardi berteriak meminta bantuan warga sehingga berjibaku untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang, Evi Perliana Susanti, mengaku sudah menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Api baru bisa dijinakan sekitar 20 menit kemudian. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.